Shalom, apa kabar semuanya? Saya mau berbicara satu topik kunci daripada the spirit of adoption, the key of the spirit of adoption. Aduh, apa itu? Nah, kita ini harus bisa menyatu dengan Tuhan. Ketika kita ada di lembah kekelaman pun kita harus menyatu dengan Tuhan. Seringkali banyak umat Tuhan tuh bereaksi salah. Lagi diberkati dia wah semangat memuji Tuhan, melayani Tuhan, tapi ketika kurang aja sedikit, ada sakit aja sedikit, ada kecewa sedikit, reaksinya udah salah. Jadi perjalanan kehidupan kita ini adalah harus menyatu, namanya convergence, menyatu. Karena kita manusia roh, beda dengan binatang. Manusia roh itu yang terkoneksi rohnya. Tubuh mah enggak, kalau kita mati udah jadi tanah. Tetapi roh itu akan menyatu dengan Tuhan. Kita baca di dalam Yohanes 10 ayat 29 dan 30. Yohanes 10 ayat 29 dan 30 kita akan baca bersama-sama. Oke, tolong ditayangkan Yohanes 10 ayat 29 dan 30. Nah, mesti ditayangin di sini. Oke? Oke. Karena ini udah akhir zaman, nggak bawa Alkitab semua. Pakai teknologi semua. Oke, 1 2 3. Bapakku yang memberikan mereka. Siapa mereka? Me and you. Lebih besar. Coba ya. Kalau you dikasih mobil sekarang, mobil listrik BYD, kau akan feeling so great, gue dapat undian. Tapi apakah itu pemberian terbesar? Tell me. Seringkali kita diiming-iming ini mencicipi berkat-berkat yang splash sedikit. Dan kita dikondisikan oleh gajimu, depositomu, berkatmu, mujizatmu. That is too small. Nih, ini tayangin aja ini terus. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Jadi kalau kita kecewa, kita ketipu, kita dihabisin sama orang, kita dibully, disakiti, bukan berarti Tuhan nggak sayang sama kita. No one, dikatakan, no one, tidak ada satu orang pun yang dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Waduh, maksudnya apa? Jadi ini seperti begini, kita ini ada di genggaman, tidak ada satu orang pun yang bisa ambil genggaman tangan Bapa. Nah, terus ayat berikut. Aku convergence. Kalau Anda mengaku anak Tuhan, nggak bisa nih kita hidup di dalam Tuhan lagi dalam gereja. Begitu kecewa kita lepas kayak layangan kapakan. Mau sampai kapan? Waktunya sudah sangat singkat. Gak pernah saya melihat di dalam satu dekade ini. Ini namanya decade the decade of Messiah. What is it about? Dekade ini disebut dekade Mesias. Selama peperangan Israel at war 2023 2024 yang lalu, saya 5 kali pergi ke sana. Disuruh Tuhan. Saya pergi ke jalur Gaza, saya doa di sana. Tahu nggak? Ketika saya doa di sana bersama dengan global penggerak doa dari berbagai negara, saya ini kan takut disuruh mimpin doa. Saya ngumpet-ngumpet di belakang pohon, di mana di belakang tiang, supaya jangan aku. Biasa kalau orang Indonesia kalau rendah hati kan rendah diri. Jadi rendah diri itu kesombongan yang tersembunyi, gitu kan. Jadi
nama aku disebut. Where is Daniel Panji? Where is Daniel? Aduh, kalau di mata dunia jangan Indonesia deh gitu kan. Aku dipanggil, Daniel Panji, come. Jadi aku disuruh doa di situ. Terus kita bergandengan tangan. Saya ini kalau penggerak doa itu selalu ngajak orang doa bergandengan tangan. Saya minta ampun dari Tuhan, karena firman Tuhan mengatakan siapa yang memberkati akan diberkati, siapa yang mengutuk akan dikutuk. Itu saya nggak bicara politik, tapi Tuhan, I stand for my nation. Terus saya berdoa. Udah gitu saya bergandengan tangan. Bom meledak dekat saya, dekat kita. Tahu rasanya bom meledak dekat kita? Kalau pengen ikut pengalaman, ikut saya sekali-kali, supaya tahu namanya dekat mati itu kayak gimana. Wah, bom meledak sekitar 50 meter gitu, buar. Apa rasanya? Itu rambut aja berdiri kayak Tintin. Ini tenggorokan kayak kering, kayak nggak ada air liur lagi nih. Saya pikir di sorga lah kita dapat mahkota. Ternyata masih bergandengan tangan. Karena hamba-hamba Tuhan kan malu, ini orang suci semua gitu. Jadi kita masih bergandengan tangan. Wow, kematian itu dekat sekali. At any time. Bisa sewaktu-waktu kita ada di sini. Bisa jam berikut Anda udah nggak ada. Di situ saya belajar. Ketika kita hidup, apakah the glory of God is in us? Apakah kita menyatu? Kenapa kita takut? Dan apakah saya orang gila? Saya mau doa di tempat begitu kalau nggak disuruh Tuhan? Ketika tahun 2000-an, gereja-gereja dibakarin. Saya pergi ke Poso, saya pergi ke Ambon. Saya berdoa ke daerah-daerah bahaya, bukan doa di ber-AC seperti ini. Waktu itu saya masih ingat di Ambon itu, orang segini nih nggak boleh keluar 3 hari nggak ada makanan. Lu mau doa atau mau mati? Pray or you die. Serius, lu keluar ada tembakan, ada bom. Nah yang gini, yang muda-muda belum ngeliat nih, karena pengennya doa itu celebration, worship celebration, worship. What? Apakah kita menyatu? Ketika doa menyatu dengan hati Tuhan, atau you cuman keinginan you sendiri, pengen selamat, pengen diberkati, pengen mujizat, pengen what? Menyatu dengan penderitaan Tuhan. Intercessor means pendoa syafaat itu menyatu dengan hati Tuhan. Dan Tuhan cari siapa yang aku akan utus. Bukan Tuhan berkati aku. Kalau Tuhan nyuruh, can you go to Pakistan? Will you go? Itu bukan aku, ini aku utuslah dia. Pinter deh ya. Kita pinter ngelak. Karena kenapa? Childish. Kita ini kekanak-kanakan. Kalau nggak dikasih ngamuk. Tapi di sini dewasa semua, saya ngelihat. Kelihatannya dewasa sih. Mau sampai kapan kita mau bergerak menyatu dengan Tuhan? Sejak peristiwa 2023, perang kelompok Hamas menyerang Israel, boom, situasi berubah. Saya dengan Pak Niko, Pak Peter masih ada di Perth waktu itu. Dan Rick Riding datang ke saya tanggal 5 Oktober. Dia ngomong, Daniel, can we do the World Prayer Assembly in Jerusalem 2024 bulan Mei? Kata saya, enggak, Rick, we gonna cancel. Why, Daniel? Dia kaget. The great shaking is coming. Kegoncangan besar akan terjadi. Oh. Terus saya ngomong gini, you have to bring unity among yourself. Harus ada unity di Yerusalem, di Israel. Karena
The season is changed. Saya katakan musim makan. Hah, tanggal 5 Oktober. Dia pikir gue lagi bad mood nih ngomong begitu, pusing di WPA di Perth gitu kan. Enggak, aku ternyata ya memang dituntun Tuhan untuk mengatakan seperti itu. Mau diterima, mau enggak, mau suka, mau enggak suka, gua ngomong apa yang Tuhan suruh ngomong. Masih di Perth tanggal 7. Kelompok Hamas pikir kita kecil, urusan kecil tuh gampang, kayak kutu ditindas sudah beres. Sampai sekarang jadi gok magok, sampai sekarang bisa Iran terlibat, sampai sekarang Rusia udah mulai ngomong, sampai sekarang Amerika, yaitu yang disebut Edom itu di dalam Yehezkiel 38 dan 39. Dan sejak itu situasi dunia setelah pandemi dan perang terjadi sekarang never come back again. Never come back again kepada situasi normal, I tell you. Jangan pikir ekonomi akan lebih baik. Forget it. The great shaking is coming. Dengan perang yang terjadi, Bapak Ibu sekalian, jangan pikir situasi akan normal kembali, perdagangan, ekonomi dan sebagainya. One world order. World Economic Forum sudah mengatakan 2030 semua harus pakai kontrol AI setiap pribadi. Makanya kenapa dipaksa harus mobil listrik, karena digitalisasi. Semua under control. Dan World Economic Forum mengatakan 2030 tagline-nya tahu nggak? You will own nothing but you'll be happy. Maksudnya apa? Kamu nggak bakalan punya apa-apa, tapi kamu senang-senang aja. Maksudnya apa? Lu harta atau lu kafling semua akan milik pemerintah semua, dan you harus sewa ke depan. Lu ini pendeta tahu dari mana? Makanya kalau YouTube tuh YouTube. Jangan beritanya yang Nikita lah, inilah itu, coba. Beritanya yang kelas dong. Dan 2025 World Economic Forum mengatakan 2025 is the great shifting dari 2022 yang lalu. Great shifting. Kalau kita nggak shifting our mindset, we gonna lose. Nah, kenapa kita bisa tahu keadaan zaman? Sejak peristiwa peperangan itu, kita lihat kondisinya. Barometer dunia itu ada di Yerusalem. Makanya kita My Home Indonesia adopsi Yerusalem. Baru aku bisa ngomong kayak begini. Wow, kita mau unlock bangsa-bangsa setelah itu. Yesaya 22 ayat 22. Kemarin kan saya ada di Bandung, Rick Riding memberikan, saya ada di Bandung kan kemarin ya, dengan kita teman-teman semua. Dia memberikan kepada saya ukiran mengenai Yesaya 22 ayat 20, kunci Daud. Ketika Tuhan membuka, tidak ada yang menutupnya. Dan dia katakan, ini Indonesia udah waktunya untuk mengunlock, membuka pintu gerbang penginjilan bagi dunia. Indonesia akan jadi berkat buat bangsa-bangsa lain di dunia. Siapa yang percaya? Pertanyaannya, yang ngelakuin siapa? Ada Pak Niko, ada Pak Peter, ada Ibu Christine, ada Daniel Panji. How about you? How about you? Menjadi penonton. Nah, jadi ini ayat ini luar biasa di bahasa Inggrisnya. My Father, Tuhan Yesus ngomong, who has given them to me. Engkau sudah diberikan kepada Tuhan Yesus, is greater than all. NIV-nya coba ya. No one can snatch, bisa nyulik dia out of my Father's hand. Jadi nggak ada satupun yang bisa narik dia. Udah dalam genggaman tangan Bapa.
I and the Father are one. Nah, sekarang kita lihat di dalam Roma 8 ayat 15. Roma 8 ayat 15. Roma 8 ayat 15 dan 16 ya. Oke, kita baca 1, 2, 3. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut. Apa kita? Takut bangkrut, takut sakit, takut gak bisa makan, takut anak gak sekolah, takut apa? Takut apa? Sebutin satu-satu. Karena semua doa kita itu it's all about your fear. 90% umat Kristen doanya hanya untuk kebutuhan ini, fear. Supaya anak bisa kuliah, supaya gini. Because itu muncul dari fear, dari ketakutan. Gitu. Saya ini pengajar doa, ya. Jadi bisa sense. Saya juga bisa dari mana mesti kemana ini. Orang yang dewasa itu dilihat dari doanya. Kalau masih minta ini minta itu, terlalu banyak ketakutan. Tapi kalau doa yang dewasa, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Kau mau pakai aku serahkan anakku, aku serahkan cucuku. Mau dia nggak S3, mau nggak S1, dia S-teler sekalipun, Tuhan akan pakai dia secara dahsyat luar biasa. Nah, jadi sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima apa? Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abah. Ya, Bap. Ada nggak tadi anak yang diserahin itu, digendong sama papanya? Lihat aja tadi di video saya itu satu ilustrasi. Anak itu ngatur bapaknya, papa pegangnya yang kuat ya. Enggak kan? Bener nggak? Papanya memegang erat-erat anak itu. Karena si anak ini tenang, ada di genggaman papanya. Tapi kalau kita banyak ngatur papa, jangan lepasin aku, jangan gini-gini. Papa lebih baik si papanya yang jatuh daripada anak yang jatuh. Bener nggak papa? Seorang papa gitu kan? Kenyataannya kita doa tuh karena penuh ketakutan, penuh kekhawatiran. Jadi ayat 16, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah the Son. Jadi ayat ini kontras, ada dua macam roh. Roh perhambaan. Hamba apa? Diperbudak oleh masalah, kekhawatiran, kehidupanmu yang memperbudak roh. Saya jadi pemuda gagal. Saya lahir, kata mama saya, detak jantungmu nggak normal, Daniel, hati-hati, hati-hati. Kamu nggak boleh capek. Dan saya pembalap motor, 2 kali saya kecelakaan, geger otak. Makanya saya tuh sekarang kalau nyebrang jalan juga suka dituntun istri saya. Kalau saya naik mobil mendingan keliling dulu supaya nggak mau nyebrang jalan saya. Karena gimana saya bisa berkendaraan hebat tapi nyebrang jalan saya takut. Karena lalu lintas di Indonesia tuh bukan by system, by faith and feeling. Feeling maju atau enggak, Apalagi kemarin saya dibawa ke sini 3,5 jam lewat kampung. Saya seluruh seumur hidup gak pernah loh sampai ke pelosok-pelosok kayak gang-gang gimana, akhirnya nyampe ke Karawaci. Oh, inilah Republik Karawaci. Nah, jadi kita lihat di sini, roh perhambaan itu akan membuat kita tertekan. Ada masalah sedikit,
Kemarin saya dibawa ke sini 3,5 jam, padahal saya dari Bandung. Sebelumnya saya dari Surabaya, malamnya harus ke Bandung. Kemarin ada Rick Riding, harus ke Jakarta, harus ke Karawaci. Saya khotbah 4 kali hari ini. Ini kedua masih semangat gak nih? Nanti datang lagi yang sore ya, saya akan lebih semangat lagi. Semua persoalan, hujan lagi, kemarin tergenang lagi, bukan macet, stuck. Gua pikir tuh Bandung, rumahku itu kota termacet di dunia, di sini lebih parah, super. Bukan stuck lagi, ngelok. Tapi apa itu membuat kita tertekan? Saya ngomong ke Pak Ari ya yang jemput. Pak Ari tenang aja, Pak Ari nyetir karena bos yang nyetir gue. Wih, keren kan? Udah gitu aku biar persiapan. Kan lumayan 3,5 jam untuk kita bisa persiapan. Tetapi kalau aku lihat jadwalku bulan ini, oh my God, dari Filipina langsung ke Israel, langsung ke Batam, langsung ke Surabaya, terus ke Jogja, balik lagi ke Jakarta, ke Bandung, terus kemana, ke Sabah, Malaysia, dan konferensi dari pagi sampai malam. 3 hari konferensi dari pagi sampai malam, pembicara cuma satu-satunya saya. Jangan tepuk tangan, lu enak aja tepuk tangan. Gua tuh ketakutan mau ngomong apa, diboyong, diborong 3 hari gue yang bicara. Kalau di Indonesia kan 3 hari seminar 30 pembicara. Kalau di sana 3 hari 1 orang pembicara. Oh my God. Dan kalau saya percaya kepada kehidupan saya, capek, pingsan. Kena hujan kemarin dikit, sakit. Dan selalu setan berbisik, lu gak bakalan panjang umur, lu gak bakalan bisa capek. Kalau lihat jadwal saya, oh my God, apakah aku akan mati bulan Juni? Besok kita udah ada di Solo. Saya katakan, setan, aku lebih dari pemenang. Bersama Yesus aku lebih dari pemenang. Gitu, jangan langsung iya, aduh ini gerimis lagi, udah online aja, online, gak usah onsite. Ini bukan nyindir, nyinggung. Baru gerimis. Gimana kalau para pengkhotbah punya mental iman seperti itu? Oh my God, habislah pengkhotbah. Jadi itu karena perhambaan, atau namanya impersonal, atau roh perbudakan. Kita apa dikuasai oleh roh perbudakan, kamu gak bakalan hidup sukses, kamu gak bakalan berhasil, kamu gak bakalan bisa lewati agenda ini. You cannot do, you are not able. Yes, I'm not able. Tetapi saya katakan, setan mundur loh. Aku ciptaan baru, sel-selku bisa diperbaharui. Kalaupun kita jatuh tidak akan sampai teori gampang. Teori gampang. Ada yang gak pernah jatuh, angkat tangan. Yang pernah jatuh, emang banyak kan patung lilin di sini, nggak jawab apa-apa. Mami mertua saya jatuh umur 91 tahun. Kita mau kemana ya waktu itu ya? Kita pokoknya udah mesti pergi besok. Waduh, bro, umur 91. Panggil istri saya, Nita, gini-gini. Terus dia mulai gocek, kenapa ada di situ? Gini. Udah jatuh diomelin lagi kan? Biasa kalau anak ke mama gitu. Kalau aku, jatuh mah udah biasa. Tenang, bangkit lagi bangkit, semangat semangat. Anak kecil juga banyak jatuh, itu mau tumbuh gigi. Mau dewasa, mami itu super. Ayo mi kuat. Kalau saya turun itu, dia udah mulai ngomong, mami udah tua, repotin, pasti gini-gini lagi. Enggak, jatuh itu semua orang pasti pernah jatuh, tapi tidak pernah tergeletak. Karena kita lebih dari pemenang. Amin.
Di dalam Roma 8 ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Lebih dari pemenang maksudnya gimana? Bukan menang, lebih dari si pemenang itu. Jangan salah nebak. Nah, jadi lebih dari pemenang itu, ini bahasa aslinya nih, bukan keren-kerenan. Hupernikao maksudnya apa? More than conqueror, lebih dari pemenang. Jadi dua akar kata itu, huper, over, above, beyond, lebih, more. Nikau artinya conquer, get the victory, mendapat piala, lebih dari si pendapat piala itu. Ngerti nggak? Coba pandang sebelah kiri sebelah kanan, muka pemenang atau enggak? Atau dia, saya mah dari dulu begini, saya mah orang susah, nasibnya udah begini, ngomong aja terus, termatinya melotot. No, kita sudah ditebus oleh darah yang mahal. Amin. Jadi lebih dari pemenang ini begini, kita berlomba dengan tekun, finish well. Nah, saya tutup dengan satu kesaksian. Seorang pelari estafet legendaris yang more than conqueror, itu namanya John Stephen Akhwari dari Tanzania. Itu ada olimpiade di Meksiko tahun 1968. Ketika start berlari 75 orang, tapi yang finish 57 orang. Yang lain jatuh tergeletak, diangkut, gak finish well. Nah, siapa John Stephen Akhwari ini? Dia terjatuh di jalan, berdarah-darah, dan lututnya cedera. Jadi lututnya itu cedera, saya pernah ngalamin juga tuh. Jadi krak, udah retak. Saya waktu itu mau mimpin ke Israel tuh, besoknya saya katakan, Tuhan, ini krak. Kalau ke dokter udah langsung dikruk, langsung digips. Tapi waktu itu I will run. Lagi sakit, kalau perlu aku mati di jalan karena aku harus menyelesaikan. Bisa saya ke Israel aja bisa begini, bisa ke Via Dolorosa, sampai sekarang saya nggak pernah periksa dokter, nggak krek lagi, nggak sakit. Kenapa? Tuhan kita maha bisa. Nah, si John Stephen Akhwari ini darah mengalir, terus sudah tidak layak untuk berlari kembali. Si John Stephen Akhwari ini tetap dia berjalan terus. Stadion udah kosong, 2 jam terlambat, tapi dia sampai ke finish. Yang ada di stadion yang tersisa, dia rangkul gini, dia jadi pahlawan olahraga. Karena dia ngomong begini kepada wartawan-wartawan, negaraku Tanzania mengirim aku bukan untuk mengikuti pertandingan, tapi untuk menyelesaikan pertandingan. Pemenangnya bukan dia, tapi dia legend, finish well. Dan kita lebih dari orang yang finish well. Bersama Yesus kita akan menang. Kita menang menghadapi masalah, dan kita bisa memenangkan banyak orang. Ketika aura kita ada pada kita, roh kebangkitan, bangkit, ini waktunya. Tidak ada lagi yang tertidur, tetapi kita akan bangkit. Kita akan menyelesaikan amanat agung daripada Tuhan Yesus Kristus. Jangan selalu mengharapkan mujizat. Mujizat ada di tangan Anda semua. Anda punya 5 roti 2 ikan, Anda akan lipat gandakan, beri makan kepada banyak orang. Anda seorang guru, Anda seorang pengusaha, Anda seorang businessman, give it back to the Lord, dan jadikan itu menjadi mezbah supaya berdampak kepada jutaan orang. Amin.